hari ini. Pakai seluruh umat-Mu untuk meninggikan nama ini Tuhan. Sebab kami percaya Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami karena Engkau Allah yang hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Sepenuhnya Engkau bekerja atas kami. Kami berdoa dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Firman Tuhan Mazmur 100 katakan, datanglah ke baitnya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Hai jiwaku, datanglah kepada Allah. Hati yang menyembah, hati yang bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersukara rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, semua Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, semua Dia baik.
Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, dimanapun berada, kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Dan pagi hari ini, pujian ini mengatakan dan mengingatkan kita untuk kita akan terus terhubung dengan Tuhan. Apapun masalah hidup kita, dan situasi apapun yang kita sedang hadapi, mari pastikan kita tetap terhubung dengan Dia. Kami terhubung denganmu senantiasa Tuhan.
Firman-Mu itu rasa hidupku. Firman-Mu itu rasa hidupku yang berdaulat atas Firman-Mu itu rasa hidupku berdaulat Haleluya, haleluya. Nanti Pastor Benjamin akan menaikkan doa ucapan syukur, menyerahkan firman Tuhan kesaksian yang akan dibagikan. Haleluya. Kami menaikkan syukur kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Engkaulah dasar yang hidup bagi kami Tuhan. Biarlah kami terus mempercayai Tuhan di dalam setiap aspek hidup kami Tuhan. Biarlah kami terus memberi diri kami dikuatkan oleh Tuhan. Pagi ini mari Tuhan Engkau bekerja melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Semua yang hadir di tempat ini diurapi oleh Tuhan. Sehingga firman-Mu itu akan tertanam di dalam hati kami. Sehingga firman-Mu akan terus berbuah-buah dalam hidup kami. Urapi setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkuasa. Engkau yang akan memuaskan setiap rasa lapar dan dahaga dengan firman-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada hamba Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau pagi hari kita boleh diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang diberikan kepada kita. Ya. Dan kita boleh memuliakan Tuhan atas firman yang akan kita dengar. Sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya akan memberikan suatu kesaksian di mana pelayanan kami. Saya dari anggota The Gideon International Bogor Camp bersama dengan rekan-rekan, di mana sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, tadi saya sudah minta izin untuk memberikan suatu kesaksian bagaimana pelayanan itu. Selanjutnya akan disampaikan juga kesaksian pujian. Pujian, lalu baru diteruskan kepada firman Tuhan. Makasih. Tadi saya udah minta izin ke Ibu Gembala atas rencana planning pelayanan kami pada pagi hari ini. Makasih, Tuhan memberkati. Silakan Pak. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Persis 1 tahun 1 bulan yang lalu kami datang ke tempat ini. Jadi kami sangat senang beribadah di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan menyaksikan kegiatan dan aktivitas Gideon yang kami lakukan. Next. Ya Bapak Ibu, ini adalah Mr. Samuel Hill, Mr. William Knight, dan John Nicholson. Mereka adalah 3 orang yang pertama mendirikan Gideon International. Dari 3 orang sekarang anggotanya sudah banyak ribuan. Next. Nah ini data statistik tahun lalu, jadi tahun ini sedang diperbaiki karena ada gangguan, ada yang camp yang mati, ada camp yang muncul, jadi masih dihitung. Next.
ini data statistik di Indonesia. Next. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Gideon masih tetap. Tujuannya adalah keselamatan jiwa-jiwa dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Melalui apa? Melalui penginjilan pribadi. Kemudian juga melalui penempatan firman Tuhan di 5 sasaran. Itu di sekolah, di penjara, di rumah sakit, di hotel, dan di barak-barak militer. Yang ketiga, membangun hubungan dengan gereja seperti sekarang ini. Next. Nah, ini contoh beberapa foto dari kita melakukan Bible Blitz setiap tahun. Ya, dari Flores, di Jambi, dan seterusnya. Next. Ya, ini gambar ketika kami membagi di sekolah. Next. Ini di Sumba, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini gambar memang agak buram karena memang sudah tua foto ini. Ibu yang sedang menggandeng anak itu namanya Ibu Rusmini dari Jawa Timur. Dia seorang pegawai dinas pendidikan. Jadi pada waktu kita membagi Alkitab di sana, dia minta apa yang kalian bagi. Jadi kita kasih dia satu Alkitab untuk dia. Lalu dia membacanya, memeriksa karena dia dari dinas pendidikan. Ini dibagi di sekolah kan harus tahu apa itu. Singkat cerita, ibu ini bertobat. Beberapa tahun kemudian, setelah dia bertobat, dia dipindah tugaskan keluar kota. Dia kalau nggak salah kotanya di Malang. Dipindahkan keluar kota. Jadi dia harus kos. Hari Senin sampai hari Sabtu dia ada di tempat kos. Di kota lain bertugas. Hari Minggu baru dia pulang. Anaknya nih yang digandeng itu dititip di rumahnya, di rumah orang tuanya. Jadi di rumah mbahnya, eyangnya. Hari Senin sampai hari Sabtu anaknya sholat 5 waktu. Hari Minggu jadi ibunya pulang baru diajak ke sekolah minggu. 6 hari dididik, 1 hari dididik. Yang mana yang jadi? Bapak Ibu, Tuhan berkuasa. Anak ini suatu saat bertanya sama mbahnya. Jadi sama kakeknya dia bilang, kakek ntar kalau mati kemana? Nggak bisa jawab kakeknya, kemana ya? Nah dia bisa jawab, karena dia sekolah minggu. Ya Bapak Ibu walaupun sebagai anak sederhana dia bisa sampaikan. Singkat cerita, si mbah bertobat. Anak ini sekarang ada di Tangerang, sudah besar, sudah berkeluarga, punya anak. Dia adalah anggota Gideon di Camp Tangerang. Kita percaya kekuatan doa dari seorang ibu. Ya, next. Nah, ini gambar satu lagi. Ini gambar Ibu Vima namanya. Ibu Vima ini kasusnya adalah ketika dia masih kecil, SMP lah kurang lebih, ibunya meninggal. Jadi dia tinggal sama bapaknya. Bapaknya kabur dari rumah karena menikah lagi. Jadi dia harus hidup. Bagaimana caranya dia harus hidup. Nah dia bekerja untuk supaya punya makanan kan. Dia bekerja di hotel. Bagian kebersihan, masih kecil nggak mungkin dikerjakan di bagian-bagian lain, paling suruh nyapu. Nah, di sini kita melihat Tuhan bekerja terhadap anak ini. Di tempat sampah, dia dapat Alkitab yang seperti ini, yang biasa kita bagi. Di sini 2 bahasa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Dia tertarik, buku ini dia bawa pulang,
Karena dia bilang, saya mau belajar bahasa Inggris. Ini ada bahasa Indonesianya dan ada bahasa Inggrisnya. Jadi dia baca dalam rangka belajar bahasa Inggris. Dia baca firman Tuhan. Singkat cerita, dia bertobat. Ibu Vima diberkati Tuhan. Sebagaimana Wahyu 3 ayat 20 yang mengatakan bahwa kalau Tuhan yang membuka pintu anugerah, tidak ada yang bisa menutup. Nah, Ibu Vima ternyata kuliah di Bogor, di IPB. Dia sekarang sudah lulus dan dia sekarang mengajar menjadi guru di BPK Penabur di Bandung. Kalau Tuhan sudah buka anugerahnya, tidak ada yang bisa menutup. Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi dasar Alkitabiah bagi kegiatan Gideon? Next. Ya. Diambil dari Yesaya 55 ayat 11 yang berbunyi, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dari kedua kesaksian ini kita bisa melihat betapa Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Next. Apa yang kita harapkan dari jemaat? Yang pertama berdoa. Nggak bisa enggak. Kita harus berdoa. Kami meminta Bapak Ibu untuk mendoakan kegiatan pelayanan ini. Di Indonesia sekarang ada 270 orang. Populasi di Indonesia 270 juta maksud saya. Orang Kristen di Indonesia diperkirakan sekitar 35 jutaan. Masih banyak. Masih ada 200 juta lebih yang belum. Oleh karena itu kita harus berdoa. Kemudian juga bergabung. Yang kedua, yaitu tenaga. Kita butuh tenaga untuk membagi Alkitab di seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah memberi. Alkitab ini belinya 15.000, kita harus bayar sama Lembaga Alkitab Indonesia. Satu Alkitab kurang lebih 15.000 rupiah. Dan saya terharu ketika saya melayani church service seperti ini di Palembang. Ada selesai kebaktian, ada seorang remaja. Dia datang mendekati saya, tapi dia ragu-ragu. Sehingga ketika saya lihat, oh dia ragu. Saya panggil, ada apa? Saya bilang, Bapak, saya mau nyumbang, tapi uang saya tidak banyak. 15.000. Saya bilang, tidak masalah. 15.000 kita dapat satu buku. Buku yang Anda sumbang itu mungkin jatuh di Jawa Timur. Mungkin jatuh di Papua. Atau mungkin jatuh di Cina. Atau mungkin jatuh di Afrika. Kita nggak tahu. Karena setiap dana yang dikumpulkan untuk kegiatan Gideon, kita harus laporkan ke pusat. Nanti pusatlah yang mengatur cetak Alkitab di mana. Dan dia ngedrop dananya. Saya sangat terharu dengan anak ini. Masih remaja. Pakaiannya juga sederhana. Saya bilang, kamu punya uang berapapun, kalau kamu mau memberikan untuk Tuhan dari hatimu, itu berkat yang luar biasa. Roma 8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dia dikasihi Tuhan. Sekarang saya lupa namanya, Lina atau Leni gitu, saya lupa. Tapi saya percaya Tuhan tidak lupa. Next. Ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekian. Tuhan memberkati kita. Silakan rekan-rekan.
Tuhan punya maksud berkatong pun datu-datu. Bermula dorang tarima api Injil. Sekarang dong suseng ada, yang tinggal cuma pasang para anak cucu semua sekarang ini. Biar api Injil terus menyala, sio menyala di katong pung hati. Biar akang pung cahaya, sio tapancar teruslah dari Ambon, lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Firman Tuhan dari Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan memberkati. Tuhan punya maksud berkatong pung datu-datu. Bermula dorang tarima api Injil. Sekarang dong suseng ada, yang tinggal cuma pasang para anak cucu semua sekarang ini. Biar api Injil terus menyala, so menyala di katong pung hati. Biar akang pung cahaya, so tapancar teruslah dari Ambon, lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Biar api Injil terus menyala, so menyala di katong pung hati. Biar akang pung cahaya, so tapancar dari Ambon, lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Tuhan punya maksud. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur jika pagi hari ini kita boleh diberkati Tuhan, khususnya dalam penyampaian kesaksian, juga di dalam kesaksian pujian, ya.
tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Ya. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih kepada seseorang di antara kalian semua yang ada di sini. Adik yang baju hitam berdiri, ya belakang. Ya, ya. Ini anak muda. Saya mau tanya, kalau menurut adik, saya umur berapa? Bahwa anak ini sudah memberkati saya luar biasa. Berlimpah-limpah berkatnya ke saya. 56 ya? Ya. Untuk itu saya wajib memberikan satu hadiah buat adik. Nanti saya jelasin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melayani Tuhan, ya. Tuhan tidak pernah melihat umurmu berapa, muda, dewasa, sampai tua. Tuhan tidak pernah melihat umur. Tuhan bisa memakai siapa saja yang ingin dipakai oleh Tuhan, ya. Tadi dikatakan bahwa Tuhan bisa memakai orang yang tadi ya begini dan begitu, akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kita harus punya dasar. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan inilah yang memberikan pengajaran buat kita, yang menguatkan iman kita untuk kita boleh dapat hidup damai dan selamat. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi, sebelum saya lanjutkan dalam kesaksian saya akan perkenalkan diri dulu sebelum masuk firman ya, masuk perkenalan Tuhan ya. Saya akan saksikan dulu ya. Saya punya seorang istri yang baru panggil pulang oleh Tuhan 40 hari yang lalu, besok 40 harinya ya. Ya, kita bersyukur Tuhan telah mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Semuanya ada di tangan Tuhan. Kemudian saya punya anak 3. Saya punya cucu 5, saudara. Dan punya cicit 2. Loh, punya cicit 2 loh. Kalau dia bilang tadi 56 tahun, apa mungkin punya cicit, saudara? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, ya, saya usaha dengan Lembaga Kitab Indonesia sejak tahun 1986. Sudah memasuki 38 tahun. Di dalam membuat cover Alkitab, ya, tas Alkitabnya, maupun hot printingnya, itu pelayanan saya sudah 38 tahun dengan Lembaga Kitab Indonesia. Maka saya berikan saya dekat dengan Lembaga Kitab Indonesia. Ya. Satu hal yang ingin saya jawab atas umur saya. Kalau di antara kami semuanya umurnya di atas 60, 70, 80, 70, 80 kurang. Ya. Saya sekarang baru mau lagi berjalan, usia saya ke 83 tahun. Bonusnya banyak sekali, terima kasih. 83 tahun. Kenapa bisa begitu? Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan yang memberkati kita. Ya. Kemurahan Tuhan juga akan memberikan kita semangat. Sehingga ada damai, ada sukacita. Itulah layani Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin, saudara. Ini yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Tuhan tidak melihat siapa kita. Tuhan tidak melihat umur saudara. Jika hari ini saudara boleh berbahagia. Mungkin selama ini yang sudah pelayani saudara di tempat ini umur berapa? Kalau hari ini umur 83, masuk jalan 83 tahun, yang menyelidiki firman Tuhan di tempat ini. Ada amin saudara? Bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan suatu firman Tuhan. Pada umumnya, yang biasa manusia rasakan dalam hidupnya apa? Salah satunya, khawatir saudara. Khawatir ini semua manusia pernah mengalami, rasakan.
Kalau kita melihat di dalam Alkitab, umat Israel ya yang dikasihi Tuhan, ya, umat pilihan Tuhan, ya, yang dikasihi Tuhan, ketika mereka begitu susah bekerja jadi budak di Mesir. Di Mesir, ya. Ini jalan nggak? Jalan, Pak. Tes. Jalan, ada. Ya. Jadi kalau padahal mereka ini adalah umat pilihan Tuhan, sehingga Tuhan mendengar mereka punya keluhan yang begitu menangis. Ya. Cek. Mereka menangis, saudara. Sampai Tuhan mendengar, mengutuskan siapa? Musa. Betul nggak, saudara? Untuk memimpin umatnya ini keluar dari Israel. Saudara mungkin tahu ceritanya ini. Saya nggak seperpanjangkan, ya. Lalu ingat waktu Musa memimpin mereka keluar dari umat Israel, berjalan menyeberang sampai ke Laut Tibereau, ya, ingat ya, Tibereau. Mereka buntu, nggak bisa nyebrang. Pasukan berkuda daripada pasukan daripada Mesir menghadap mereka. Apa yang terjadi, saudara? Mereka sangat ketakutan, betul nggak, saudara? Ketakutan yang dialami. Padahal mereka ini orang umat pilihan Allah, dipimpin oleh Allah. Allah bilang memberi kemenangan buat mereka. Tapi mereka tetap takut, saudara. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Musa dengan tongkatnya bisa menyeberangkan mereka. Ya, ini saya nggak ceritakan tentang ini hanya sedikit ulasan tentang takut. Ya, jadi manusia yang bagaimana hebatnya pun kalau menghadapi suatu masalah pasti merasa takut itu ada di dalam hatinya, dalam hidupnya. Ya, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kalau kita bisa lihat itu di Matius 6 ayat 23. Sekarang kita akan melihatkan itu tadi di mana? Sekarang kita akan lanjutkan, ya, di dalam firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Ya, kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat 6. Saudara buka. Itu yang bunyinya mengatakan begini. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi kita nggak usah khawatir karena kita punya Tuhan. Sekarang begini, saudara. Saudara percaya Tuhan? Percaya? Nah, kalau saya percaya Tuhan, apapun masalah persoalan saudara, serahkan aja kepada tangan Tuhan. Berdoa buat Tuhan, minta tolong kalau keadaan saudara lagi keadaan menderita dan susah. Ini harus kita lakukan, saudara. Ya, bukan seperti umat Israel tadi, takut, saudara. Padahal sudah Tuhan berjanji akan memberi kemenangan buat mereka. Ya. Jadi kita nggak perlu takut. Ya, takut itu karena kita nggak punya senjata untuk memerangi ketakutan itu, saudara, ya. Seringkali kita merasa takut, khawatir dan sebagainya, ya. Kemudian dalam jangan kamu khawatir itu juga banyak kita lihat di dalam itu, selain hendaklah kamu tidak khawatir, juga banyak sekali hal-hal yang lain yang ini, ya. Dalam Yesus mengatakan, ya, ada 3 hal. Dalam doa bersyukur, damai sejahtera akan melampaui kamu, ya. Juga di dalam Samuel, Daud begitu khawatir juga. Umat Israel begitu khawatir menghadapi ketika orang Filistin yang begitu besar datang, begitu mereka dekat aja mereka sudah takut, saudara. Cuma satu, Daud yang tidak takut. Kenapa Daud tidak takut? Karena dia bersandar kepada Tuhan. Dia berkata kepada apa? Kepada orang Filistin itu, kamu dengan
tombak, senjata, dan berbaju bergaya besi. Aku datang dengan nama Tuhan. Luar biasa, saudara. Kalau kita berjalan dengan nama Tuhan, apapun yang ada di hadapan kita jangan takut. Tuhan beserta kita. Akhirnya apa yang terjadi? Daud jadi pemenang. Betul nggak, saudara? Ini suatu firman Tuhan loh, bukan saya yang ceritakan ini. Saudara bisa buka itu, lihat nanti ya. Ya, cari itu ya. Jadi satu lagi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Janji Tuhan. Beri kemenangan buat saudara. Jadi saudara harus bersama dengan Tuhan kalau mau jadi kemenangan. Saudara tidak bisa mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Saudara tidak bisa mengandalkan kantong saudara sendiri. Jangan saudara merasa, wah sekarang kan saya udah berhasil, saya udah sukses. Ya, jangan saudara. Rendahkan dirimu, jangan sombong, jangan mengatakan demikian. Rendahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan segalanya, apapun yang ada di saya miliki sekarang ini, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, termasuk umur saya, saya serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pelihara, saudara. Betul nggak, saudara? Jadi kita nggak usah khawatir kalau kita bersama dengan Tuhan, ya. Semuanya ada tangan Tuhan yang menopangnya, ya. Itu pertama. Kita nggak perlu khawatir, ya. Firman Tuhan, jangan khawatir. Yang pertama itu yang tadi saya sampaikan, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita supaya nggak khawatir? Tentu ada syaratnya juga di dalam firman Tuhan mengajar kepada kita, tentu ya. Yang kedua, coba kita buka yang kedua. Dahulukan Tuhan. Nah, dahulukan Tuhan ini nggak gampang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan yang hadir pada saat ini, ikut ibadah pada saat ini, berarti saudara telah mendahulukan Tuhan. Saudara telah mendahulukan hal-hal yang ada di dalam kehidupan rumah tangga saudara. Saudara telah datang di kaki Tuhan. Ya, berarti saudara sudah mendahulukan Tuhan. Ini contoh aja, ya. Lalu saya ambil saksikan satu kesaksian tentang terjadi, ya. Matius 6 ayat 33. Di situ dikatakan firman Tuhan yang mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Waduh, sepertinya enak sekali ya kalau kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, maka kita akan menerima ditambahkan kepada kita. Ada berkat seperti kayak gitu, Pak ya. Betul nggak? Nah, saya mau saksikan suatu kesaksian. Ini ceritanya ada seorang anak Tuhan, ya, di Inggris ceritanya. Dia lagi keadaan bokeh lah, lagi nggak punya duit, ya, dia lagi melamar suatu pekerjaan, ya, di suatu perusahaan. Dia lihat iklan ada perusahaan suatu tempat yang menawarkan pekerjaan buat dia dengan gaji 2.500 pound sterling, gaji per bulan, ya. Tapi dia punya duit 3 pound sterling. Sebelum hari Senin dia berangkat, dia dahulukan Tuhan. Dia datang ke gereja, ikut ibadah, ya. Waktu ibadah biasanya ada persembahan, loh, saudara. Nah, dia bingung. Uang dia ada 3 pound sterling. Pertama persembahan datang dikasih 1 pound sterling. Akhirnya yang kedua datang lagi minta persembahan. 2 pound sterling lagi. Dikasih lagi 1 pound sterling, saudara. Oh dia. Padahal dia punya sisa uang tinggal berapa? 1 pound sterling, saudara. Akhirnya pada waktu hari Senin dia berangkat pergi menuju ke tempat yang dia lamar perusahaan itu, ya. Waktu dia naik kereta, kalau di Inggris orang-orangnya patuh, Pak, nggak berani melanggar peraturan, konsekuen. Dia bayar, ternyata kereta biaya yang $1 itu hanya sampai 1 titik tempat ini. Jadi dia harus berjalan kaki lagi sebanyak 1 kilometer lagi baru sampai ke perusahaan tersebut, saudara. Ya, waduh, mau nggak mau dia harus turun. Akhirnya dia jalan kaki, saudara, jalan kaki.
dahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itu firman Tuhan. Ya. Akhirnya dia jalan kaki. Selama dia berjalan kaki, ternyata di suatu perusahaan ada memasang plang menerima lowongan. Akhirnya dia mampir ke tempat perusahaan itu menerima lowongan. Dengan gaji, akhirnya dia lamar, dia diterima dengan gaji 3.500 pound sterling, saudara. Tuhan tambah-tambahkan, saudara. Kalau saudara mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, itulah terjadi, saudara. Ada amin, saudara? Sama seperti saudara yang telah meluangkan waktu pagi hari ini, saya percaya waktu saudara, urusan saudara, semuanya yang mungkin saudara khawatirkan, semuanya beres sama Tuhan. Ya, nah, dahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itu yang kedua. Ya, kalau kita khawatir, kita serahkan tangan Tuhan, Tuhan yang mimpin. Kedua, dahulu kerajaan Allah. Kemudian kalau yang kedua ada yang ketiga lagi dong. Ya enggak? Baru terakhir. Ya. Nah, yang ketiga. Yang ketiga ini mungkin sangat sedikit sombong, ya ceritanya, ya. Yang ketiga, firman-Nya ada di sini, Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1, Saudara catat aja deh, ya. Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka dan menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah ini yang ketiga. Jadi supaya kita gak khawatir menghadapi kekhawatiran, menghadapi sesuatu masalah persoalan yang kita gumulin, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya dengan tidak jemu-jemu begini, sekalipun doa kita belum dijawab, kita tetap berdoa. Tetap tekuk kaki, nyembah kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Artinya dengan tidak putus-putus. Ya, jadi jangan ninggalkan Tuhan. Jangan kita bertolak daripada minta pertolongan kepada Tuhan. Mungkin bisa aja saudara minta pertolongan daripada orang pintar ya. Orang pintar, kata orang di sana ada orang pintar. Dia bisa tolongin. Jangan saudara. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Saya ambil suatu kesaksian ya. Kesaksiannya begini. Ada seorang dokter. Dokter spesialis apa saudara? Spesialis kanker. Dia bisa menemukan penyakit kanker. Dr. Mark namanya, saudara. Luar biasa Dr. Mark ini. Sehingga Dr. Mark ini diundang oleh suatu konferensi, ya jauh konferensi di luar, mengundang dia untuk memberikan suatu anugerah. Tahu nggak anugerah? Suatu predikat ucapan yang diberikan kepada dia. Suatu anugerah yang diberikan oleh perusahaan itu, saudara. Dia undang dia. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Dr. Mark sangat bangga. Bangga dong kalau saudara aja dapat anugerah untuk diberikan persembahan buat saudara. Waduh, luar biasa. Jangankan ke sana, kita ke gereja aja beri persembahan buat kita. Penghargaan ya, kita rasanya bangganya luar biasa. Dr. Mark rasanya bangga sekali. Dan sepertinya dia berkata dalam hatinya, layaklah kalau saya menerima anugerah daripada yang diberikan kepada dia. Suatu yang terhormat adalah suatu yang layak menurut dia. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Dr. Mark sedang penerbangan menuju ke tempat lokasi itu, 2 jam kemudian ternyata pesawat yang ditumpanginya harus mendarat darurat di suatu pelabuhan udara terdekat. Singkat cerita, mendaratlah pesawat itu. Belum sampai tempat tujuan ya. Dia
udah risau. Waduh, gimana ini urusannya? Ya, Dr. Mark pikirannya udah pengen cepat-cepat aja sampai ke tempat sana untuk menerima penghargaan tersebut. Dan dia langsung ke resepsionis bertanya, kita berangkat lagi selanjutnya kapan? Waduh Pak, pesawat selanjutnya yang ada itu 10 jam kemudian. Waduh, Dr. Mark sudah goyang kepala. Gak mungkin bisa lagi sampai ke tempat tujuan pada waktunya. Tapi resepsionis itu berkata kepada Dr. Mark, tapi begini Pak, kalau Bapak mau dengan kendaraan mobil, Bapak sewa mobil, jalan ke lokasi itu bisa ditempuh dengan jarak 4 jam. Berarti Bapak masih keburu ke lokasi itu. Akhirnya Dr. Mark tidak ada jalan lain, saudara. Selain daripada menyewa mobil, sekalipun dia nggak suka nyetir dan dalam jarak jauh, ya 4 jam. Akhirnya Dr. Mark ngambil ke lakukan perjalanan. Beberapa jam kemudian, 1 jam kemudian, dia mengalami suatu yang jelek, badai, wah kabut, sehingga seharusnya dia mengkol disuruh pengkolan, dia jalan terus, saudara. Jalan makin jauh, wah Dr. Mark sudah merasa kalau dia sudah tersesat, saudara. Ya, akhirnya nggak ada jalan lain, akhirnya Dr. Mark ketuk pintu, lihat ada satu rumah kecil, ketuk pintu, dan keluarlah seorang wanita. Wanita itu keluar, dia bilang, Dek, bisa nggak saya mau pinjam telepon? Wah, kami di sini nggak punya telepon, nggak punya alat komunikasi apapun, ya. Mari Pak, silakan masuk aja dulu sambil nunggu cuaca membaik, kata wanita itu. Akhirnya Dr. Mark menerima tawaran itu, Dr. masuk ke rumah yang ada wanita cantik itu, nawari dia masuk dia. Waktu masuk, wanita ini berkata kepada Dr. Mark, Pak, mari kita sama-sama berdoa. Lalu jawab Dr. Mark apa? Oh, saya nggak terbiasa berdoa. Silakan ya ibu berdoa. Itu kata Dr. Mark, saya terbiasa kerja keras. Sombongnya jawabannya daripada Dr. Mark. Ya, saya tidak biasa. Jadi silakan aja ibu berdoa. Akhirnya ibu ini berdoa. Ya, berdoa. Dr. Mark melihat sepertinya wanita ini sedang meminta sesuatu kepada Tuhan. Memohon sesuatu dalam doanya. Lalu di sampingnya, dia lihat juga ada box baby di sampingnya. Sepertinya itu yang lagi didoakan. Lalu Dr. Mark rasanya cepat-cepat ingin menanyakan apa sih yang diinginkan dari Tuhan gitu. Selesai ibu ini berdoa. Dr. Mark menghampirinya. Dia bertanya, apa sih yang diinginkan oleh Dr. Mark kepada Tuhan? Apa sih yang dimintakan dalam doanya? Apakah Tuhan menjawab doa? Ibu, ini kata Dr. Mark. Lalu ibu itu berkata, Bapak, saya memang tidak punya kemampuan apa-apa. Selain daripada kekayaan saya adalah kaya dengan doa. Kata wanita ini. Ya. Lalu Dr. Mark berkata lagi, seperti yang ibu doakan baby yang di box itu. Betul Pak, itu baby saya. Dia sedang menghadapi suatu penyakit kanker. Menurut dokter di sini, tidak seorang pun dokter yang bisa menyembuhkan dia. Kecuali saya dengar ada satu nama, Dr. Mark namanya. Saya tidak tahu alamatnya di mana dan saya tidak mungkin bisa mampu untuk membayarnya pun, kata dia. Tapi sekalipun demikian, saya percaya sekali waktu Tuhan akan menjawab doa saya.
yang kaya akan doa-doa yang saya bisa panjatkan kepada dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dr. Mark gak bisa berbicara apa-apa selain daripada meneteskan air matanya di hadapan ibu itu. Ternyata apa yang terjadi dalam perjalanan dia, semua itu hanyalah suatu jawaban daripada Tuhan kepada ibu ini, saudara. Untuk memberkati, menyembuhkan anak yang sedang sakit kanker, yang katanya cuma satu-satunya Dr. Mark yang bisa menyembuhkannya. Dr. Mark dikirim oleh Tuhan ke lokasi. Luar biasa, saudara. Satu-satu kata-kata yang daripada Dr. Mark mengatakan, yang keluar daripada mulut Dr. Mark gini. Tuhan Maha Besar. Itu yang dikatakan. Tidak lagi dia sombong, merasa diri dia yang paling besar, saudara. Makanya kita kalau menyerahkan segala sesuatunya hidup kita di dalam kehidupan Tuhan, dalam doa kita, kita percaya ada tangan Tuhan yang mendengar, ada tangan Tuhan menjamah dan menolongnya. Seperti ibu ini. Ya, dia tidak ada yang apapun yang dia bisa lakukan selain daripada doa yang kaya di dalam hidupnya. Dan juga dalam hal ini, saudara, Tuhan juga bisa menyadarkan kepada kita jangan egois seperti Dr. Mark. Ya, ternyata kuasa Tuhan lebih besar daripada segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Ya, kuasanya yang tidak ternilai dapat melakukan segala perkara yang melebihi yang didoakan dan kita pikirkan. Itu bisa terjadi. Apa yang mustahil bagi Tuhan, bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini untuk kita hidup tidak perlu khawatir. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, amin. Kita akan akhiri, saya habis berdoa. Sebelum doa saya akan ajak satu lagu doa Yabes. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan saya doa. Ya. Dulu. Sekali aja, sekali, ulang sekali bawahnya, refnya, terus saya doa ya. Saya tutup doa. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai
Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan memberkati kami dalam pelayanan ini dengan berkat khusus yang Tuhan telah berikan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati sidang jemaat Allah yang ada di gereja GSCA Cisarua ini dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, yang menyertai mereka dan memberkati mereka. Ya, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan persekutuan yang telah kami sampaikan pada siang hari ini, mendengar, memuji, memuliakan Tuhan, kesaksian-kesaksian Gideon maupun firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah semuanya ini boleh memberikan berkat bagi semua kami yang hadir pada pagi hari ini. Untuk kami, terutama untuk tidak khawatir menghadapi masalah dan persoalan dalam hidup ini. Yang kedua, kami selalu mendahulukan Tuhan dalam hidup kami. Apapun masalah dan persoalan kami, tapi kami selalu mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran yang kami selalu pergunakan dalam hidup kami. Yang ketiga, kami tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu menghadapi persoalan permasalahan apapun yang menimpa hidup kami. Kami percaya dan kami tetap percaya ada tangan Tuhan yang memelihara dan menyertai seluruh jalan hidup kami. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, Bapak, Ibu Gembala, Ibu Sister yang melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati pelayanannya dan berkat seluruh sidang jemaat yang ada di dalam gereja Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya menyerahkan segalanya kepercayaan kami ke dalam satu nama, di atas seluruh nama, Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam kerajaan surga. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya serahkan kembali. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak sudah memberkati kita semuanya, Bapak Ibu dan saudara-saudari pasti sangat diberkati. Amin. Amin. Kita berikan aplaus lagi dong. Wow, luar biasa, semangat yang luar biasa atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Ya. Tapi luar biasa ya. Boleh berbagi firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Melayani Tuhan tidak ada pensiunan Bapak Ibu. Amin. Seumur hidup kita ya. Jadi ingat Bapak Ibu yang masih muda, ya tetap semangat. Amin. Melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sebelum kita akan berikan persembahan, terima kasih untuk Bapak Rudi, Evangelis Rudi beserta dengan tim, dengan Bapak Benyamin dan semua. Tuhan berkati. Baik, terima kasih untuk seluruh tim yang sudah melayani. Terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini dengan semangat dan kesetiaan di dalam Tuhan. Dan Tuhan pasti perhitungkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Untuk pengumuman kita sebelum kita akan berikan persembahan Bapak Ibu, berkaitan dengan hari ulang tahun negara kita yang ke-79. Masih lebih muda ya Pak ya. Yang ke-79. Kalau kota Bogor sudah ratusan ya. Tapi puji nama Tuhan, kita sebagai putra-putri Indonesia, baik yang ada di dalam negeri, di luar negeri, semua akan merayakan akan hari kemerdekaan negara kita. Amin. Dengan doa-doa kita, tidak cemu-cemu berdoa tadi dikatakan, dan kemudian Bapak Ibu akan segera mendaftarkan diri karena dalam merayakan HUT RI yang ke-79 akan dilaksanakan perlombaan-perlombaan. Kemarin sudah diawali dengan lomba catur. Wow, sampai malam. Dan sudah mendapatkan juaranya ya, pemenang. Salah satunya yang di sebelah kanan saya yang wow, ada Pak Kusnendi, nggak kalah loh Pak. Wow, keren ya. Juara 2 ya Pak ya? Juara 2. Saya jadi membocorkan ini ya, nggak apa-apa ya. Ini menyemangati maksudnya. Ada juara 1 di belakang. Nah, ada Pak Syagian ya. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu akan mendaftarkan diri, amin.
berbondong-bondong seisi keluarga. Haleluya. Ya, beribadah hari ini dan juga nanti akan merayakan HUT RI yang ke-79. Dan kita akan merayakannya bukan dengan ibadah, tapi tetap ada doanya di sana. Amin. Ada upacara bendera jam 8 pagi di lapangan bawah. Kemudian ada doa tentunya, doa syafaat dan juga ada senam dan sebagainya, perlombaan dan sebagainya. Jadi mari meriahkan bersama-sama dengan semangat untuk Indonesia. Dan kemudian Bapak Ibu yang kedua, berkaitan juga dengan HUT RI ini, seluruh kaum wanita akan latihan untuk persiapan di tempat ini. Dan kemudian panitia HUT RI yang ke-79 ini juga akan merapat dalam rapat mungkin di aula ya, di aula depan. Jadi mari bersama-sama Bapak Ibu dapat memberikan donasi, baik doa, dana, ya kan? Daya, ada tenaga, ya. Boleh memberikan kue atau apapun yang bisa dipakai ya, konsumsi, ada mungkin hadiah untuk games dan sebagainya dari kita dan untuk kita. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan 2 kali. Yang pertama untuk kas dan yang kedua untuk dana Natal kita. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Nanti Pastor Leni akan memimpin dalam doa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan, meneguhkan dan mengingatkan kami kembali untuk tidak khawatir akan apapun Tuhan. Amin. Dan juga kami mengutamakan Engkau terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ya, Tuhan. Dan kami tidak jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga di dalam setiap proses kehidupan kami, di dalam setiap musim, Ya, Tuhan. firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Amin. Amin. Berkati hamba-Mu, Engkau terus pelihara, memberkati di masa tuanya, bahkan tim Gideon Tuhan juga memberkati di setiap pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan Tuhan. Amin. Di mana akan semakin banyak lagi orang-orang atau jiwa-jiwa Amin. mendapatkan kabar baik, Ya, Tuhan. membaca akan tentang kebenaran-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Segala hal yang dibutuhkan Engkau Allah yang besar, Allah kami yang hidup, yang sanggup menyediakan sesuai dengan cara-Mu Tuhan. Ya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan saat ini kami akan memberi persembahan. Tuhan, kami mau belajar terus memberi dengan hati yang penuh sukacita kepada Tuhan. Amin. Dan kami tahu, kami percaya Tuhan Engkau pasti memberkati kami. Amin. Hikmat Tuhan yang akan menolong dalam pengelolaan persembahan-persembahan ini Tuhan, khususnya di gereja-Mu ini. Terpujilah nama Tuhan. Hati kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur dan sukacita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita akan mendukung pelayanan tim Gideon. Jadi persembahan yang kedua akan kita persembahkan untuk pelayanan Gideon. Sama-sama katakan. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari bertepuk tangan yang sudah memberi, yang belum boleh langsung.
kita tuh dalam Kristus. Kita mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus pasti melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua yang sudah memberkati. Haleluya. Pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukku. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu. Segala pujian, dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukku. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu dan lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam pujian, penyembahan, bahkan kebenaran firman yang boleh kami dengar. Boleh memberikan kekuatan yang baru ya Tuhan. Untuk kami tidak menjadi khawatir ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Apapun situasi yang sedang mereka alami, melalui kebenaran firman Tuhan, biarlah kami akan dikuatkan. Kami percaya kami sudah diteguhkan. Untuk kami berdoa dengan tidak jemu-jemunya sampai menang ya Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan terus senantiasa mengurapi hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu boleh melayani ya Tuhan. Terima kasih buat tim Gideon yang sudah memberkati kami saat pagi hari ini melalui kunjungan church service saat ini ya Tuhan. Kami mau berdoa buat seluruh tim Gideon ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat betapa mereka sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Sampai masa tua mereka boleh melayani akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau terus akan memberikan kekuatan dan kesehatan. Engkau terus akan mengurapi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan saat ini kami percaya kami semua seluruh jemaat-Mu boleh terinspirasi untuk kami boleh tetap melayani Engkau ya Tuhan. Apapun situasinya sampai akhir kehidupan kami boleh melayani Engkau ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mulai lemah saat ini, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau Allah akan kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Memberkati semua hamba-hamba yang sudah melayani Tuhan. Engkau membalas dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dan kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah akan memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Apa yang mereka sudah beri buat pekerjaan-Mu, mendukung pekerjaan-Mu, baik buat tim Gideon Tuhan, buat pekerjaan-Mu untuk mencetak Alkitab Gideon. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami beri itu tidak pernah sia-sia. Tuhan yang akan membalas dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan, Engkau tolong secara khusus saat ini buat Pak Sinurat yang saat ini masih terbaring lemah. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Allah yang dahsyat akan dinyatakan ya Tuhan. Mukjizat Allah akan terjadi ya Tuhan. Terpuji akan nama-Mu, Engkau akan terus senantiasa menyertai kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada di antara jemaat yang baru pertama kali hadir, Tuhan juga akan melawat menjamah mereka ya Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberkati mereka. Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang. Engkau jaga dan lindungi kami semua ya Tuhan.
Tibakan kami semua sampai di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami percaya Engkau terus akan menutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu. Mari kita akan berkomitmen bersama-sama. Haleluya. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa. Mari kita akan mengangkat tangan kita karena Allah siap memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan kiranya akan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Fel. Rido, munculin Rido teksnya. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia